People, balik lagi di Hopcast bersama saya Inge, dan kali ini narasumber saya adalah Teh Yuni Widiawati, founder Bumi Disabilitas dan Mother Care and Baby. Seperti biasa, sebelum kita mulai Hopcast-nya, aku akan tanya dulu nih hope-nya dari Teh Yuni. Halo Teh Yuni. Halo. Selamat datang di Hopcast. Begini, jadi kalau di Hopcast kita tuh biasanya semua narasumber akan aku kasih kertas untuk menuliskan hope-nya. Oke, seru. Yes. Dan nanti pas udah mau selesai kita akan bahas bersama. Oke. So, ini kertasnya dan pennya. Silakan Teh Yuni. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Dan kamu masuk lagi dulu. Oke, selamat datang Teh Yuni di Hopcast. Halo People. Oke, Teh Yuni, mungkin aku salah satu yang masih belum aware nih, Bumi Disabilitas Foundation. Boleh tolong dijelaskan apa sih Bumi Disabilitas Foundation? Jadi Bumi Disabilitas Indonesia Foundation itu adalah sahabat disabilitas center, tumbuh kembang anak-anak dengan special needs, dengan alam sebagai media terapi. Jadi di mana kita itu ingin menjadi rumah yang aman, yang nyaman untuk anak-anak spesial di Indonesia. Khususnya nih anak-anak spesial yang memang tidak mendapatkan akses pada pendidikan, kesehatan gitu. Karena kebetulan kami mendampingi 90%-nya nih Mbak Inge, anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah di SLB, seperti itu. Oke, jadi kenapa dikasih namanya Bumi Disabilitas? Nah, kenapa dinamakan Bumi Disabilitas nih, Hope People? Jadi bumi itu kan kita harapannya ingin menjadi bumi, rumah untuk mereka, semestanya mereka, di mana mereka itu, di mana di sana kita bisa membersamai tumbuh kembang optimal anak-anak spesial di Indonesia. Nah, sebetulnya dulu ya kalau mau kita lihat ke belakang, sebetulnya aku tuh suka banget sama anak-anak kecil gitu. Seneng banget di mana kayak bikin kegiatan anak. Terus waktu dulu tuh pernah lihat sepupu sama tetangga yang memang punya anak berkebutuhan khusus, di mana di sana tuh tendensinya kan masih dengan stigma, kemudian tidak masuk dalam kartu keluarga, bahkan tidak punya akta kelahiran. Berarti kan jangankan akses pada pendidikan kesehatan ya, ternyata kebutuhan dasar manusianya saja belum terpenuhi. Itu tadinya cerita kenapa jadi Bumi Disabilitas. Oke. Dari program-program atau fokus utama Bumi Disabilitas nih apa nih, Teh? Kalau kegiatannya sendiri kita ada 3 segmen nih, Mbak Inge. Ada program untuk masyarakat, untuk orang tua, dan juga untuk anak. Untuk anaknya kita ada kelas anak, kemudian ada bantuan alat bantu seperti kursi roda, kemudian alat bantu dengar dan lain-lain. Untuk orang tuanya kita ada parenting class, dan juga untuk masyarakat ini ada juga nih untuk para Gen Z nih, untuk Hope People di rumah yang mau ikutan. Kita ada 1000 campaigner sahabat disabilitas di seluruh Indonesia sekarang yang memang mereka menyebarkan campaign tentang inklusi. Oke, jadi waktu itu sempat kolaborasi dengan House of Hope. Betul. Boleh diceritakan ini bagaimana bisa memutuskan oke, let's collab. Jadi waktu itu saya sama Mbak Ire, founder dari House of Hope itu, kebetulan kami menjadi narasumber di salah satu kampus nih tentang inklusi. Nah, di sana saya juga baru tahu nih, baru kenal dengan House of Hope. Oh, ternyata kalau Bumi Disabilitas ini membersamai tumbuh kembang anak-anaknya, House of Hope itu menjadi jembatannya nih untuk bagaimana membersamai anak-anak atau individu berkebutuhan khusus ini masuk ke dunia kerja dan usaha. Balance banget ya. Kebetulan grand design kita di tahun tersebut itu tentang kreativitas. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak special needs ini vokasi, keterampilan. Nah, kebetulan di parenting class kami itu belum pernah ada mengenai kesiapan individu berkebutuhan khusus di dunia kerja. Nah, kayaknya cocok nih Mbak Iren yang masuk. Akhirnya hubungi Mbak Iren tentang Mbak Iren oke, dan juga bawa anak-anaknya juga, anak-anak kesangan di daerah Gunung Puntang. Kita di daerah Kota Bandung juga, di kabupaten. Itu anak-anak fashion show dan karya-karyanya. Kemudian anak-anak juga bermain dan orang tuanya parenting class dan juga sharing session dengan Mbak Iren. Oh, nice.
Terus kalau menurut pemantauan Teh Yuni sendiri, masyarakat Indonesia tuh awareness-nya nih bagaimana sih tentang anak-anak dengan kebutuhan khusus? Oke, kalau dulu itu memang awareness itu memang sangat kurang ya di Indonesia sendiri. Contohnya tuh ada anak-anak yang kalau diangkot itu masih diliatin, atau misal mau ke posyandu atau ke klinik masih diliatin. Kalau sekarang kan banyak influencer yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian sekarang juga banyak komunitas, banyak juga kegiatan atau yayasan yang memang untuk berkebutuhan khusus. Akhirnya masyarakat itu lebih aware dengan keberadaan anak-anak spesial ini gitu. Bahkan di kami nih banyak anak-anak spesial yang dulunya mungkin mereka itu disembunyikan. Sekarang bahkan ada yang berkuliah, ada yang punya podcast sendiri, ada yang punya karya sendiri. Jadi harapannya di mana anak-anak ini yang dulunya memang tadi masyarakat tidak tahu, menjadi tahu dan aktif terlibat dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bahkan mereka bisa menjadi sekarang dari anak-anak yang kecil sampai sekarang mereka menjadi individu yang mandiri dengan karyanya sendiri gitu. Oke, kita juga semua berharap yang terbaik buat anak-anak IBK dan harapannya supaya next generation juga punya empathy. Ya, jadi kalau melihat mereka ya udah something yang common aja, memang berbeda aja. Memang kita setiap individu nggak ada yang benar-benar persis sama dan udah nggak black and white lagi, tapi colorful. Iya, betul. Ya kan, jadi jangan, sometimes memang di mall gitu yang ngeliat anak dengan IBK, especially misalnya anak DS, mereka kan secara karakteristik udah berbeda. Nanti masih ada aja orang-orang yang nggak aware, jadi ngeliatnya dari atas sampai bawah, and then belum apa-apa udah mundur duluan gitu. Jadi hopefully kita di sini berusaha untuk memberikan awareness buat semuanya bahwa ayo buka mata kita dan jangan kasih judgement duluan sebelum kenal gitu. Terus ada nggak cerita menarik yang Teh Yuni bisa sharing ke teman-teman, ke Hope People nih mengenai pelayanan terhadap teman-teman berkebutuhan khusus di Bumi Disabilitas? Oke, karena kebetulan kan di Bumi Disabilitas tuh ragamnya tuh banyak banget ya. Dari hampir semua ragam tuh ada, dari daksa, tuli dan lain-lainnya. Nah, di kami itu kebanyakan orang tua itu tidak bisa mengakses layanan kesehatan, bukan tidak bisa, tapi kemampuan atau ketidaktahuan nih bagaimana sih mengaksesnya. Ada anak-anak spesial misalnya hidrosepalus yang harus dioperasi, misalnya kepalanya di usia kecil, akhirnya tidak mau karena ketidaktahuan, takutnya kalau operasi itu akan berdampaknya seperti apa gitu kan. Akhirnya anak-anak ini usianya pendek gitu, seperti itu stigmanya. Nah, maka dari itu di Bumi Disabilitas kita bantu untuk layanan kesehatannya, kita bantu untuk rujukannya, sampai pernah ada anak disabilitas kita antar ke rumah sakit, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, yang optimal. Kemudian kita juga bawa datang psikolog, datang dokter spesialis anak, karena kan kalau ke daerah Kota Bandung kan jauh. Nah, dari situ akhirnya anak-anak juga jadi sehat gitu ya. Orang tuanya juga jadi lebih tahu nih, oh ternyata mudah ya, apalagi kita menggunakan BPJS dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi anak-anak yang dulunya itu memang tidak bisa jalan, setelah terapi saya datang ke tempat, akhirnya sekarang bisa jalan, bisa berkarya. Bahkan ada nanti salah satu karya anak spesialnya, mereka hanya bisa gambar, tapi kita apply di t-shirt, kemudian apply di merchandise yang lucu-lucu, sampai sekarang merchandise-nya itu udah diadopsi sama korporat-korporat. Wow, gitu. Awesome. Dan ini kayaknya banyak banget yang dilakukan oleh Bumi Disabilitas memang untuk anak-anak IBK ini. Bagaimana nih konsepnya, cara mengkoordinasinya, apakah ada tim atau konsep ini siapa nih yang benar-benar mikirin, siapa sih the brain behind it? Iya. Nah, waktu dulu tuh kan memang kalau ini anak-anak itu waktu harapannya tuh simpel banget. Anak-anak ini kok dianggap aib, dianggap kutukan, dianggap anak cacat gitu kan. Padahal kan mungkin mereka tuh hanya kebutuhannya khusus. Mereka tuh punya sesuatu loh dalam dirinya gitu. Mereka punya kemampuan loh gitu dalam dirinya. Hal kecilnya tuh waktu itu di pikiranku tuh, aku pengen banget nih anak-anak suatu saat nanti pengen pakai seragam, cuma pengen pakai t-shirt gitu. Mereka pengen pakai t-shirt, mereka punya kelas, kemudian orang tuanya juga bisa sebagai support system. Akhirnya itu tercapai dong Mbak, anak-anak jadi punya kelas, mereka punya seragam, punya t-shirt sendiri, kemudian mereka juga punya kelas-kelas keterampilan,
mereka juga bisa berkegiatan di alam. Terus kemudian orang tuanya juga jadi support system yang terbaik buat anak akhirnya. Malah kalau dulu mereka disembunyikan, sekarang banyak yang ingin daftar. Kadang-kadang kita kebingungan nih Mbak Inge, gimana ya ini kuota kita nih, kemampuan kita untuk event hari anak misalkan 50 anak. Ternyata yang daftar tuh sampai ratusan gitu ya. Sedangkan kemampuan kita kan kalau di alam kan memang harus satu anak satu pendamping lah dan lain-lain. Kita memperhatikan kenyamanan anak, kuotanya sedikit, akhirnya banyak yang orang tua yang komplain, ingin masuk, ingin ikut gitu. Mungkin kalau zaman dulu in a way ada yang memang disembunyikan karena nggak tahu harus dikasih kegiatan apa gitu kan ya. Mungkin ada juga yang merasa oke, kalau anakku kita kasih tahu ke orang-orang aku punya anak IBK, tapi apa gunanya? Sometimes kan nggak ada, sometimes mungkin orang-orang merasa nggak ada manfaatnya, jadi diumpetin. Jadi aku rasa dengan Bumi Disabilitas kayak gini dan banyak teman-teman yang peduli memberikan program-program menarik itu membantu banget. Betul. Jadi anak-anak ini juga punya kegiatan, bisa berlatih, mereka kayak bisa bersosialisasi, penting banget. Daripada mereka cuman di rumah doang, cuman ya bangun, makan, tidur. Ya mungkin pergi kursus, tapi kalau mereka nggak dapat sosialisasi, nggak berteman, kita namanya manusia kan perlu sosialisasi ya, makhluk sosial. So bisa ikutan kayak Bumi Disabilitas ini pastinya. Sama ada konsep yang menarik nih di Bumi Disabilitas, bedanya ya dengan komunitas yang lain. Jadi kita itu learning to play, di mana kita itu belajar, tapi anak-anak dan orang tua yang tidak merasa senang belajar, karena kita belajar sambil bermain di alam. Bagaimana biasanya kan mereka itu kan di rumah, bagaimana kan energi mereka kan terkurung. Ketika di alam mereka happy, mereka senang, dan mereka nggak ngerasa kalau itu lagi belajar gitu. Mereka ya happy aja lagi piknik gitu konsepnya. Benar-benar. Jadi alam, aku percaya bahwa alam itu memberikan healing loh. Healing terjadi yang sometimes kita nggak ngerti, but it does. Jadi aku support banget yang seperti ini, karena aku sendiri suka banget adventure, aku sendiri suka alam. Jadi makanya aku suka membawa anak-anak IBK ini, yuk kita adventure ke alam gitu. Jadi sampai saat ini nih Teh Yuni, ada beberapa teman berkebutuhan khusus yang menjadi bagian dari Bumi Disabilitas kan. Contohnya House of Hope. Kedepannya nih bisa ada kolaborasi apakah lagi yang kira-kira bisa terjadi nih? Oke, tadi ngobrol di bawah sama Mbak Iren, seru banget. Karena ada Mbak Inge nih di wellness, kemudian kita juga senang sama dunia adventure. Kebetulan kan aku juga jadi wilderness medicine. Iya, pegang wilderness medicine. Jadi tahu bagaimana anak-anak ini ketika kita berkegiatan dengan aman, dengan nyaman secara fisik dan juga mental. Nah, kayaknya seru kalau misalnya kita bikin kegiatan wellness jelajah alam misalnya, atau bootcamp. Kita sering banget bikin bootcamp dengan anak-anak spesial dengan IBK tentunya. Terus kita juga bikin event-event di alam, misalnya parenting class lagi, atau bikin kegiatan di alam yang mereka itu bisa menjangkau anak-anak spesial tidak hanya di kota atau di desa juga, dan mereka bisa bersama-sama juga dengan masyarakat, terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan tentunya mereka juga jadi lebih tahu nih, lebih paham tentang wellness. Iya, because aku merasa anak-anak IBK sangat perlu disupport untuk gerakin yang betul banget. Iya kan, mereka tuh butuh kayak sirkulasi oksigen mereka, metabolisme mereka, terutama anak-anak WDS. Sometimes kan mereka tendensinya lebih agak obes gitu ya, karena kurang geraknya itu. Betul. Jadi kita harus support mereka gerak lebih banyak lagi. Anak-anak hidrosefalus juga kebanyakan obes loh Mbak, jadinya karena mungkin di rumah terus. Bahkan banyak yang giginya itu sampai rusak-rusak Mbak, karena mungkin orang tua kan tidak tahu kebutuhan dasar manusianya kan, kapan harus gosok gigi, kapan harus makan yang sehat, bahkan makanan 4 bintang aja karena orang tuanya belum mengerti. Oke, sekarang aku mau tanya nih tanggapannya Teh Yuni tentang awareness masyarakat terhadap keberadaan teman-teman dengan IBK ini. Oke. Kalau awareness masyarakat sekarang itu lebih bagus ya, lebih terbuka dengan anak-anak spesial, karena banyaknya informasi yang bisa didapat. Kemudian sekarang kan brand-brand juga sudah mulai mereka merekrut teman-teman disabilitas untuk jadi modelnya, ya kan, seru banget kan beberapa brand. Kemudian anak-anak spesial ini juga sudah mulai ada yang go internasional kemarin. Terus mereka juga sudah punya karya yang memang diakui
oleh masyarakat. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai mengetahui keberadaannya, mulai aware, dan juga mulai mendukung. Bahkan ketika kita teman-teman anak disabilitas di Bumi Disabilitas kan sekarang udah mulai kuliah nih, mereka disupport sama teman-temannya, udah mulai pada kuliah, udah mulai punya karya, disupport karyanya, kemudian dibeli nih karyanya, sampai ketika mereka kuliah mereka jadi mengajak teman-temannya dan teman-temannya mensupport untuk kampusnya itu kampus inklusi gitu. Keren. Jadi let's hope untuk lebih banyak lagi mungkin teman-teman yang akan membukakan tempat atau peluang untuk anak-anak ini bisa menjadi lebih baik lagi dan mereka jadinya nanti dipandang enggak sebelah mata lagi. Betul. Oke, thank you so much. Karena sudah waktunya dengan senang hati untuk kamu datang ke sini. Thank you for the time. Tapi kita harus buka dulu nih, Iya. cari tahu hope-nya apa. Oke. Aku bacain ya, Teh. Oke. I hope tumbuh kembang anak-anak spesial di Indonesia bisa optimal. Jika anak-anak disabilitas tidak bisa melihat dunia, kita yang membawa dunia untuk mereka. Awesome. Kita yang membawa dunia untuk mereka. Nice. Oke, thank you so much. Kita tunggu, kita collab lagi. Oke. Sip. Terakhir ada produk yang mau dilihatin, boleh nggak sih? Boleh, sure. Oke, tadi Teh Yuni ada bilang bahwa mereka menghasilkan barang-barang. Iya, betul. Oke, barang-barang untuk mereka jual dan nanti itu hasilnya juga untuk mereka. Nah, kalau untuk saat ini hasilnya itu baru untuk kegiatan di Bumi Disabilitas. Oke. Karena produknya belum sustainable, baru ketika mau ada kegiatan baru kita untuk funding. Oh, oke, baik. Boleh aku lihat-lihat Boleh apa dong. saja yang sudah Semua dibuat? produknya itu eco-friendly produk nih, karena kan kita alam sebagai media terapi. Nah, ini hasil karya anak-anak disabilitas kita apply di shopping bag. Ya, betul. Nah, ini contohnya. Terus kemudian ini udah dipesan sama kemarin Shangri-La Hotel, kemudian Astra, terakhir ada beberapa corporate juga yang pesen. Nah, ini dari anak-anak spesial kita campaign kan, campaign dengan boneka-boneka atau karakter inklusi. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini juga nih. Nah, ini juga. Ini hasil lukisan mereka. Iya, kalau ini hasil dari volunteer. Oh, Jadi oke. volunteer gambar. Jadi ada sebagian yang hasil anak-anak spesial yang langsung kita apply. Ada juga yang memang kita dari volunteering kita bikin untuk campaign, untuk funding, untuk fundraising. Gitu. Oke. Untuk semua merchandise ini bisa didapatkan mungkin bisa dikasih tahu? Di Disabilitas. Oke. Oke, nah ini Mbak Inge ada boneka Tendibilitas buat Mbak Inge. Thank you so much. Ya, ini tuh ada filosofinya Mbak Inge. Apa? Jadi boneka Tendibilitas ini boneka campaigner sahabat disabilitas yang menyuarakan pesan inklusi, di mana semua sahabat disabilitas yang membawanya berarti membawa pesan inklusi di Indonesia. Oh, so cute. Iya, thank you so much. Iya, sama-sama. Nanti aku pakai di salah satu tote bag saya. Weh. Oke, thank you. Iya. Let's do our best for this children, for this IMBK. Oke, semoga kita bisa berkolaborasi di Harus. Pasti bisa. I'll see you next time di Hopcast berikutnya. Bye-bye. Oke, bye-bye, people.